Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Akmal Marhali tak berkutik di hadapan Opan Lamara. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Semalam Towel dan Akmal mati-matian bela Indra Safri. Mereka coba menutupi kegagalan Indra Safri dengan menyebutkan semua prestasi Indra Safri. Ada tapinya. Tapi menutupi beberapa kegagalan Indra Safri dan juga menutupi prestasi Sintayong. Aku akan compare prestasi Sintayong dan Indra Safri apple to apple. Kita mulai dari Piala AFF. Indra Safri membawa timnas U19 juara AFF 2019. 2017 timnas Indra Safri itu gagal di Piala AFF. Itu nggak disebutkan sama Towel dan Akmal. 2019 Indra Safri juara AFF U22. Dan 2024 Indra Safri juara AFF lagi. Jadi Indra Safri pernah dapat kesempatan 4 AFF, 3 juara. Yuk kita compare dengan Sintayong. 2022 Sintayong itu melatih timnas U19 di Piala AFF. Indonesia kalah di fase grup. Tapi coba lihat ini ya. Poinnya sama dengan Thailand dan Vietnam. Ini yang terkenal ya, tragedi Thailand dan Vietnam main sabun. Dan ini juga ditutup-tutupi AFF. Bahkannya Vietnam dan Thailand di sini mengalah di semifinal supaya nggak malu nih main sabun nih demi menyingkir Indonesia. Kalian lihat aja selisih golnya nih 15. Menang atas Vietnam dan Thailand. 2023 itu Sintayong membawa timnas U22 itu ke final Piala AFF. Gagal di final, kalah adu penalti, Hernando gagal. Jadi Sintayong cuma 2 kesempatan AFF usia muda, tapi berhasil. Cuman nggak dapat piala. Kita ke SEA Games. Indra Safri 2019 itu kalah dari Park Hang-seo Vietnam. 2023 Indra Safri berhasil meraih medali emas SEA Games. Artinya Indra Safri dapat 2 kesempatan, 1 perak, 1 emas. Sintayong itu melatih SEA Games tahun 2021, dapat perunggu. Lagi-lagi di SEA Games, Sintayong sedikit kesempatannya, Indra Safri lebih banyak. Itu untuk Piala Ciki. Kita ke turnamen yang sebenarnya, Piala Asia. 2014 Indra Safri lolos Piala Asia, gagal nih, lumbung gol. Ya, lumbung gol nggak dibuka sama Akmal. Towel dan Akmal membangga-banggakan Piala Asianya Indra Safri 2018 yang lolos perempat final. Tapi mereka menutupin kalau di kualifikasi Indonesia kalah dari Malaysia dan Korea Selatan. Dan lucunya lawan debatnya nggak buka ini. Betul Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia, tapi aslinya di kualifikasi gagal nih. Ini kenapa kini ya pada peringkat 3? Karena tuan rumah. 2019 Indra Safri melatih timnas U22. Ikut juga kualifikasi Piala Asia, tapi gagal. Ini dibuka nggak sama Towel dan Akmal? Enggak, ditutup-tutupin. Dan ini pun kualifikasi Piala Asia, Indonesia kena bantai Thailand ini 4-0. Kenapa ditutup-tutupin? Ini kan Indra Safri latih U22 gagal Piala Asia. Takutnya dibanding-bandingkan dengan Sintayong yang bawa U22 ke semifinal Piala Asia, bukan cuma lolos semifinal. Jadi kalau di acara ini Towel ngomong ini Indra Safri out, sentimen pribadi atau emosional, dia aja nggak mau mengakui prestasi Sintayong, menutupi kegagalan Indra Safri. Makanya aku bilang jadi pengamat harus objektif. Salam di mati. Mal, kita berbicara hoki atau keberuntungan kalau kita itu ngelawan. Ya itu. Kalau permainan kita itu nyaris mengimbangi. Kemampuan kita melawan sampai segitu. Kalau kita melihat di Cina kemarin tidak ada perlawanan, Mal. Tidak ada sama sekali. Tidak bisa dipaksakan lagi. Silakan tonton 2 pertandingan awal. Sekarang kita main di data. 2014 ya Indra Safri. Ya, maksudnya kita fokus pada pertandingan kemarin. Kan kita ngomong hoki bahwa kali ini Coach IS tidak punya hoki. Kali ini. Iya. Nah, kalau kita melihat pertandingan 2018 Cina, dia punya hoki. kita nggak jauh-jauh dulu ke situ. Oke. Kita menilik pada pertandingan di Cina kemarin. Bahwa kalau kita melihat itu, maka tentu hoki itu nggak bisa kita lawannya, harapkan. Bang. Lawan aja tidak. Lawannya Uzbekistan dan Iran yang merupakan kekuatan adidaya sepak bola Asia. Sekarang gini, kita jangan bandingin yang jauh-jauh lah dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Thailand sama nasibnya sama kita. Bahkan poinnya lebih, bahkan jadi juru kunci hari ini. Ya, Indra Safri lebih baik daripada Sintayong, kata Akmal Marhali, di mana dia mengatakan kalau Indra Safri masih sangat dibutuhkan oleh sepak bola Indonesia. Walaupun dia gagal di Piala Asia, namun Indra Safri jauh lebih baik daripada Sintayong menurut Akmal Marhali. Ya, bagaimana tidak, kata Akmal ya. Indra Safri pernah membawa timnas U19 juara di tahun 2013, lalu U23 juara di tahun 2019.
SEA Games 2023 dan kembali juara Piala AFF 2024 ya, U19. Ini adalah prestasi yang luar biasa menurut Akmal. Indra Syafri masih sangat layak dan sangat dibutuhkan untuk sepak bola Indonesia menurut Akmal Marhali. Ya, menurut Akmal Marhali, Indra Syafri jauh lebih baik daripada Sinteyong ya. Indra Syafri adalah pawangnya piala yang dimiliki oleh Indonesia, memiliki sebagai banyak piala ya, banyak piala AFF teman-teman. Dan hal ini juga dibenarkan oleh Bung Towel ya. Bung Towel mengatakan yang ada gara-gara Sinteyong kita terpecah belah. Ya, konyol saya bilang. Kedua pengamat ini konyol ya. Tidak paham sepak bola, esensi sepak bola yang sebenarnya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Banyak netizen yang bertanya-tanya ketika STY gagal. Langsung Bung Towel bersuara lantang dan keras. Nah, ketika Coach Indra Syafri ini gagal nih melawan Iran 0-3 kalah. Kemudian Uzbekistan 1-3 ya kan? Padahal kemudian sebelumnya kita Yaman 0-0. Nah, imbang loh. Betul. Terus? Nah, setuju gak sih dengan hashtag Indra Syafri out? Lalu apakah kita nggak bisa menilai secara objektif lalu Indra Syafri out? Sekarang saya tanya, pelatih mana yang bisa dengan materi seperti itu lawan Uzbekistan seperti itu? Kan Uzbekistan atau negara Asia lainnya kan nggak tidur juga. Jadi jangan nilai sepak bola itu, makanya tadi saya bilang it takes two to tango. Jadi kalau ada dua tim main, analisa juga lawannya. Jadi ada kualitas materi yang jadi bahan pertimbangan ya. Tapi ada satu catatan. Contoh waktu lawan Uzbekistan, nomor 9 gol keberapa tuh? Kedua apa ketiga ya? Ketiga. Yang bola corner. Nomor 9. Yang nutup Iqbal Jiwangge. Dia tutup begitu. Karena tahu, berarti sudah dianalisis. Nomor 9 bahaya. Tapi pergerakan set pieces bola matinya bagus. Kenapa? Iqbal Jiwangge kelewat. Nomor 9 bisa melepaskan diri, dia lompat, heading masuk. Jadi persoalannya bukan seperti netizen yang di media sosial. Ada yang nggak lompat, yes. Tapi ada set pieces yang dilakukan bagus. Maka itu gue bilang di video gue hari ini, Indra Syafri diganti. Bukan karena dia jelek, tapi levelnya nggak ke Asia dan filosofi Indra Syafri tidak sesuai dengan filosofi yang ingin diterapkan oleh Erick Thohir di sepak bola Indonesia. Berarti kan ekspektasinya kita sekarang udah makin tinggi kan dengan kemarin di bawah STY sudah step demi step yang tadinya kita pikir oh hanya levelnya segini sekarang udah bisa membreakthrough dari tembok-tembok itu. Dan tapi pertanyaan gue adalah ketika sekarang kita ganti pelatih pun juga dengan adanya Vandenberg yang akan ke U23, apakah filosofi dari pemain-pemain muda ini juga akan mulai lagi dari nol? Karena kan STY kan lo potong generasi mantau semua kan dari U19, U17. Nggak jauh sama STY. STY potong generasi dia punya filosofi dia terapkan. Tapi kan dia dikasih waktu. Iya kan? Sampai 5 tahun kan kalau salah. Nah, ini akan terjadi hal yang sama. Mungkin nggak potong generasi, tapi pemain-pemain yang lain ini karena pelatih punya selera masing-masing kan, akan diambil sesuai dengan selera pelatih yang bisa menjalankan sistemnya. Kan pasti banyak latihan, TC dan lain-lainnya kan. Nah, akan dilihat yang bisa menjalankan mulai dari situ dan sistem filosofi ini akan diterapkan terus ke depannya. Ini kan proyek jangka panjang bukan jangka pendek.